Shalom Amanginan Jemaat yang terkasih. Hari ini Selasa 31 Oktober 2023, kita akan dikuatkan firman Tuhan untuk beraktivitas. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam Ibrani 12 ayat 14. Demikian dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Tuhan. Di bahasa Batak dedok, rikoti hamuma asa mardami hamu tusa luhut halak, uhut asa badia hamu, anggo soi, dang adong idauta Tuhani. Demikian firman Tuhan. Kejarlah kekudusan. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, kita tentu bersyukur untuk tanggal hari ini yang merupakan tanggal yang dijadikan Tuhan sebagai hari reformasi, di mana sekitar 500 tahun lalu Dr. Martin Luther dengan penuh keberanian dalam penyertaan roh mau menegakkan kebenaran bahwa anugerah hidup, keselamatan dari Allah dalam Yesus Kristus tidak dapat dibeli dengan uang dan kekayaan dunia. 95 dalil ditempelkan Dr. Martin Luther di depan pintu gereja Wittenberg pada tahun 1517. Ada pergolakan besar pada saat itu, sehingga lahirlah gereja Protestan yang menekankan sola gratia sebagai anugerah besar dalam hidup kita yang percaya pada Yesus Kristus. Jika kita berbicara tentang damai, bukan berarti kita tidak menghadapi masalah atau kesulitan. Kata damai itu di bahasa Ibrani disebut erene, artinya shalom, yakni damai sejahtera yang menunjukkan segala sesuatu akan membawa kebaikan bagi manusia. Damai sejahtera adalah suatu suasana yang tidak mungkin tercipta jika tidak dalam Kristus sebagai terang dunia. Sebaik apapun kita di dunia ini, jika tidak ada damai sejahtera yang dari atas, yakni dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang menyertai kita, dunia ini akan gersang. Itu dalam Filipi 1 ayat 2 atau pasal 4 ayat 7. Damai sejahtera juga adalah bagian dari buah-buah roh. Itulah Galatia 5:22. Sehingga Allah tidak menghendaki kita hidup dalam kekacauan, tetapi dalam damai sejahtera. 1 Korintus 14 ayat 33. Siapa mencari damai sejahtera kepada semua orang tanpa batasan, kepada siapa, di mana, saat kapan, yang pasti siapa mencari dan menginginkan damai sejahtera adalah yang mengejar kekudusan. Jika teks ini mengingatkan kita yang selalu merindukan kekudusan Tuhan karena Dia adalah kudus, maka siapa di dalam Dia berlakulah kudus. Imamat 20 ayat 7, 1 Petrus 1 ayat 16. Dalam Matius diingatkan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Untuk itu Bapak Ibu, kejarlah kekudusan dan usahakanlah dirimu hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Carilah Tuhan dan tinggallah di dalam Dia
agar hidup di dunia tak membawamu pada kematian kekal. Kita memiliki terang dunia, yakni Yesus Kristus, jalan kebenaran itu. Demikianlah Bapak Ibu teks ini kami mau sampaikan. Kiranya kita tetap di dalam sukacita untuk beraktivitas dalam satu hari ini, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dan yang selalu menyertai kami. Kami sungguh bersyukur dan kami tentu adalah ciptaan-Mu yang paling agung, sehingga kami harus terus memuji memuliakan nama-Mu saja. Berkati untuk setiap orang yang percaya di seluruh dunia ini. Secara khusus juga untuk setiap jemaat-Mu dan HKBP, yakni HKBP Bandung seluruhnya, Tuhan yang memberkati. Jamahlah yang dalam keadaan sakit, supaya mereka memperoleh kesembuhan. Yang dalam kelemahan Tuhan yang menguatkan, dan yang dalam duka cita biarlah Tuhan yang menghibur mereka. Untuk setiap aktivitas kami dalam satu hari ini, kami yakin Tuhan tidak jauh dari kami, karena Engkau akan selalu menyertai kami yang menyebut nama-Mu dan yang selalu memanggil Engkau dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Biarlah kami selalu di dalam sukacita yang berpengharapan dan akan terus melakukan apa yang terbaik selama hidup kami. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang memberkatimu. Amin.